Melanjutkan kepada acara inti kita pada siang hari ini, yaitu tausiah dan pesan Muharram 1445 Hijriah oleh Al-Mukarram Habibana Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di Masjid Istiqlal yang merupakan simbol daripada bangsa dan negeri ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala kita merayakan dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas datangnya tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1445 Hijriyah, 1445 tahun sejak hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga kita bersama-sama berkumpul di tempat ini bersama para ulama dan juga para umara di sini. Alhamdulillah, Imam besar Masjid Istiqlal Profesor Nasruddin Umar dan juga Bapak Menko PMK Pak Muhajir dan juga Bapak Wakil Menteri Agama yang baru, alhamdulillah, dan juga Kiai Zulfa, alhamdulillah, dan semua yang hadir tengah-tengah kita semuanya. InsyaAllah Allah Ta'ala anugerahkan dalam perkumpulan kita ini rahmat dan anugerah dan bimbingan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad SAW beliau berhijrah setelah berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Nabi lahir di Mekah, usia 40 tahun menerima wahyu, berdakwah di Mekah 13 tahun, kemudian hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah selama 10 tahun hingga wafat dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di dalam hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau demikian cinta kepada kota Makkah, namun diatur dan disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Setelah masyarakat di Makkah, kaum Quraisy berupaya melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga tatkala beliau keluar dari kota Makkah menuju Madinah, sahabat-sahabat sudah banyak yang keluar lebih dahulu dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tiap kali minta izin kepada Rasulullah selalu ditahan oleh Nabi Muhammad, hingga akhirnya pada suatu siang datang Rasulullah ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Siti Aisyah bilang setiap hari Nabi Muhammad selalu datang ke rumah kami, tetapi datangnya ada jam tertentu. Nah, ini datang di suatu hari jamnya berbeda, berarti ada sesuatu urusan yang sangat luar biasa. Tatkala datang, Nabi bertanya, "Ya Abu Bakar, di rumah ini tidak ada siapa-siapa?" Artinya aman, tidak ada seorang pun yang mendengar, sebab ada hal yang dirahasiakan. Dibilang tidak ada kecuali aku dan juga Aisyah, putri beliau, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, Allah mengizinkan kepadaku, memerintahkan aku untuk berhijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar mendengar itu, beliau dengan antusias dan rasa haru berkata dan berujar, dia bilang, "Arifgah ya Rasulullah, apakah aku diperkenankan untuk mendampingi engkau ya Rasulullah?" Bilang, "Arifgah, kau yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi aku dalam hijrah tersebut." Sehingga Sayyidina Abu Bakar beliau menangis karena gembira. Siti Aisyah radhiyallahu anha tatkala meriwayatkan kejadian ini, beliau bilang, beliau masih muda, masih kecil, itu kali pertama saya melihat
tangisan karena gembira. Dalam kejadian tersebut melihat ayahnya demikian gembira sampai menangis. Gembira apa? Karena mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebersamaan Sayyidina Abu Bakar dalam hijrah bersama Nabi Muhammad diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Quran yang kita baca, yang kita tilawahkan, bahwasanya thaniyasnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, persahabatan Sayyidina Abu Bakar itu diaktekan. Kan ada akte suami, akte istri, akte keluarga. Nah, ini akte persahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam Al-Quran. Gak ada akte yang lebih kuat daripada persahabatan, sehingga gak bisa dan tidak boleh seorang muslim mengingkari persahabatan Sayyidina Abu Bakar terhadap Rasulullah. Kenapa? Sebab persahabatan beliau terhadap Nabi Muhammad disebut dalam Al-Quran, idh yaqulu li sahibihi, ketika Rasulullah berkata kepada sahabatnya yang di gua. Siapa yang di gua? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sungguh musibah ketika kita kehilangan kebersamaan dengan Allah. Itu musibah yang hakiki. Kita memang hidup di dunia, ya pasti ada cobaan dan mihnah, ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagaimana tadi Zulfa bilang bahwasanya al-minhah ba'dal mihnah, anugerah itu datang setelah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datang anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang banyak ujian, hidup di dunia banyak ujian, banyak cobaan. Dan orang yang umurnya panjang artinya dia akan merasakan banyak ujian, banyak cobaan, banyak musibah. Itu adalah sesuatu yang harus, dari suatu penyakit ke penyakit yang lain, dari suatu krisis kepada krisis yang lain, dari suatu kematian kepada kematian daripada kerabat yang lain, dan begitu seterusnya hingga ajal menjemput kita. Akan tetapi musibah yang sebenarnya itu adalah ketika seseorang kehilangan hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini musibah yang hakiki, musibah yang sebenarnya. Tapi apapun yang menimpa kita, selama hubungan kita dengan Allah baik-baik saja, maka Allah akan selalu membantu hambanya. Sehingga Nabi Muhammad, beliau bilang bahwasanya asyadun nas balaan, orang yang paling dahsyat bala dan musibahnya al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak diuji, paling banyak dapat musibah para nabi-nabi. Kemudian para wali-wali salihin yang mendekati derajat manusia-manusia yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Tapi ketika kita ditinggal oleh Allah, ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu kita celaka. Man wajadallah hadza faqad, barang siapa yang telah menemukan Allah, maka kebaikan apa yang luput darinya. Wa man faqadallah famadza wajad, barang siapa yang kehilangan Allah, apa yang dia dapat, apa yang dia raih. Para sahabat mereka hijrah, kehilangan rumah, kehilangan aset, kehilangan harta, meninggalkan lingkungan kampung halaman, pergi ke sebuah tempat yang baru. Tapi mereka nggak berpikir akan kehilangan tersebut. Kenapa? Mereka berpikir apa yang mereka temukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka yang dia dapat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bilang dalam ketika keluar dari kota Mekah menoleh ke arah Ka'bah dari puncak bukit, beliau bilang, "Fawalladzi nafsi biyadihi innaki la ahabbul bilad ilai falaula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu." Sungguh engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaumku, mereka mengusir aku dari engkau hingga turun perintah Allah untuk aku berhijrah, niscaya aku enggak bakalan keluar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga
Sampai beliau di Madinah tetap hatinya itu condong kepada Mekah. Tatkala beliau di Madinah, itu kiblat yang ikut sesuai yang mereka kerjakan waktu di Mekah. Jadi waktu di Mekah itu waktu sholat, kiblatnya ngadep ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Kiblat dari zaman dahulu tuh para nabi-nabi ke Baitul Maqdis. Nah, Rasulullah cinta kepada Ka'bah. Jadi sholatnya di sisi tuh, sisi rukun Yamani, bainal ruknain Yamani. Jadi menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Itu sholatnya Nabi Muhammad. Tapi begitu hijrah ke Madinah, kalau ngadep Ka'bah, Baitul Maqdis ada di belakangnya. Kalau ngadep ke Baitul Maqdis, Ka'bah ada di belakangnya. Sedangkan disyariatkan kiblat itu ngadepnya ke Baitul Maqdis. Jadi mau tidak mau harus membelakangi Ka'bah berbulan-bulan. Dalam keadaan demikian, tapi hati Nabi Muhammad condong ke Ka'bah hingga menanti-nantikan datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah taala katakan, "Qad nara tagalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Kami telah melihat wajahmu yang kau tengadahkan ke langit, menanti-nanti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, agar berharap agar datang perintah dari Allah dialihkan kiblat. Sungguh kami akan arahkan wajahmu, kiblatmu ke kiblat yang engkau ridhai. Subhanallah. Kiblat yang kita salat menghadap kepadanya adalah kiblat yang direstui oleh Nabi Muhammad, yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, yang diridhai oleh Nabi Muhammad. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kalau Nabi Muhammad ingin ridhanya, kiblatnya ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, nah itu yang bakal diarahkan oleh Allah taala. Tapi Nabi Muhammad ingin kiblatnya ke Ka'bah, maka ke situ. Subhanallah. Kiblat kita karena di situ adalah itu yang direstui, yang disukai, yang diridhai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya diperintahkan kita untuk menghadap ke Ka'bah dalam salat kita, dalam ibadat kita. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, perjalanan itu biasanya normalnya zaman dulu ditempuh itu sekitar 7 atau 8 hari, lebih kurang 1 minggu atau lebih sehari. Akan tetapi Nabi melakukan perjalanan selama 2 minggu, 2 kali lipat dari waktu yang diperlukan, dari waktu yang biasanya. Kenapa? Sebab beliau menempuh jalan yang gak ditempuh oleh manusia pada umumnya, menghindari kejaran, menghindari orang-orang Mekah yang memburu beliau untuk menghabisi beliau. Hingga melakukan perjalanan itu makin jauh, makin susah, medannya pun juga makin berat. 2 kali dari waktu yang dibutuhkan pada biasanya. Beliau keluar dari Mekah itu di akhir bulan Safar, sekitar tanggal 27 atau 26 Safar. Kemudian masuk ke Madinah 12 Rabiul Awal sallallahu alaihi wasallam. Uniknya Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Kemudian juga beliau tatkala datang ke Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin, dan beliau wafat pun juga pada hari sallallahu alaihi wasallam. Dan lahirnya 12 Rabiul Awal hari Senin, masuk Madinah 12 Rabiul Awal hari Senin, dan ketika beliau tiba di wafat dan meninggal dunia juga pada 12 Rabiul Awal pada hari Senin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam perjalanan tersebut Sayyidina Abu Bakar yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala perjuangannya, dengan segala kecintaannya kepada Rasulullah hingga masuk ke Madinah. Ketika tiba di Madinah, kita tadi mendengarkan apa yang disebutkan piagam Madinah. Nabi Muhammad ketika datang, itu kedatangannya dinanti-nantikan oleh semua orang. Semua penasaran. Nabi datang ke sini, begitu apa yang akan beliau utarakan. Sebab kronologisnya, Nabi di Mekah dikejar, akan dibunuh, akan dihabisi. Berhasil selamat, lolos, tiba di Madinah.
di mana di situ kaum muslimin jumlah mereka sudah cukup banyak di Madinah, baik dari masyarakat Madinah asli, kaum Ansar, ataupun orang yang hijrah dari berbagai tempat dan dari Mekah yang sudah ada di Madinah. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Apa Nabi akan memprovokasi massa? Ayo kita habisi mereka orang-orang yang ingin membunuh saya, atau bagaimana? Apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah? Ketika Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, pertama yang mengenali beliau itu adalah seorang ulama atau pendeta dari Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam sudah meneliti kitab Taurat, kitab-kitab suci mereka sudah diteliti dan tahu sifat Nabi yang terakhir. Beliau belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi sudah mendengar sifat-sifatnya, dan dia penasaran hingga beliau itu berdiri menunggu di tempat yang tinggi, menanti-nanti kedatangan Rasulullah. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, dari jauh dia sudah mengenal, bilang, ya ma'asyaral Arab ayyuhal muslimun, hadza nabiyukum akbal. Wahai orang-orang Islam, ini nabi kalian datang. Itu setelah beliau masuk Islam, ditanya, dari mana kamu tahu? Beliau bilang, falamma ra'aituhu alimtu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Begitu aku pertama melihat wajah Rasulullah, aku langsung tahu wajah ini bukan wajah pendusta. Subhanallah. Dan pendusta itu enggak mencerminkan Islam, enggak mencerminkan sunnah Nabi Muhammad, enggak mencerminkan keimanan sama sekali. Wajah Islam, wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan wajah pendusta, bukan wajah provokator, bukan wajah namimah, adu domba, bukan wajah pencaci, pemakila. Islam enggak kenal dengan itu semuanya. Islam tuh itu tidak mengenal tuh istilah dusta ataupun juga cacian, makian, provokasi, ghibah, mengumpat, ujaran kebencian, kedengkian, kata-kata kotor, kan itu. Lamma ra'aitu, begitu aku lihat, langsung nampak dari auranya, aura ini enggak dimiliki oleh pendusta. Ini bukan wajah pendusta, langsung tahu. Wajah Nabi, wajah seorang Nabi. Hingga akhirnya ketika Rasulullah datang, disambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Telah terbit kepada kita purnama. Subhanallah. Itu mereka, orang-orang tersebut menyambut bulan datang, purnama datang kepada kita. Siapa yang datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah beliau memanggil semua orang, dan yang dipanggil bukan wahai sukuku muhajirin, wahai orang Quraisy yang sudah hijrah kemari, wahai orang Mekah, bukan itu yang dipanggil, ataupun wahai muslimin, wahai orang Islam. Tapi Nabi Muhammad memanggil semua, ayyuhan nas, wahai semua manusia. Yang dipanggil semua manusia, mau itu muslim dari kaum muhajirin ataupun kaum ansar, dari muslimin ataupun masyarakat Yahudi yang sangat banyak jumlah mereka, ataupun orang-orang musyrikin yang bukan beragama Yahudi, bukan beragama Islam, semuanya dipanggil. Semua masyarakat manusia yang ada di Madinah dipanggil, diajak suatu ajakan, mengajak semuanya, ayo bersama-sama menjaga kestabilan bangsa, kestabilan negeri. Beliau manggil ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini Nabi habis dikejar, mau dibunuh. Apa yang Rasulullah lakukan? Afsyus salam, sebarkan kedamaian. Sudah, jangan memprovokasi orang, jangan ngajak orang untuk ini itu. Kita sebarkan salam kedamaian antara kita satu sama lain. Jangan terpancing. Berikan tuh salam kepada semuanya. Salam ada ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam. Tapi juga ada hakikat salam, jaminan keselamatan. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum kepada satu orang, artinya kamu selamat dari gangguan mulutku, dari gangguan tanganku, dari gangguan hatiku. Enggak ada prasangka buruk, enggak ada niat buruk terhadap engkau. Itu makna salam. Sebarkan salam. Itu fil Bukhari kan di ta'liq itu bahwasanya
di antara kebaikan Islam badlus salam lil alam, memberi salam kepada semua, ala man arafta wa man lam ta'rif, memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kamu kenal. Itu kebaikan Islam, beri salam kepada semuanya, jangan ganggu siapapun juga. Afshu salam, sebarkan salam. Silul arham, sambung silaturahmi. Orang mentang-mentang, oh kalian baru masuk Islam, baru kenal lama Islam, terus putus ke sana, bukan ajaran Islam. Justru Islam nyemangatin sambung silaturahmi. Walaupun masih ada keluarga kalian yang beda agama, jangan diputus, sambung. Islam nggak ngajarkan untuk memutus, tapi mengajarkan untuk menyambung. Silul arham, at'imut ta'am, kasih makan orang, beri makan semua orang, kepada siapapun. Dalam Al-Quran Allah memuji, yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Itu disifatkan untuk mereka, orang-orang yang istimewa, yang dekat dengan Rasulullah, memberikan makanan yang mereka suka. Kepada siapa? Miskinan wa yatiman. Orang miskin, anak yatim, iya wajar, tapi ada yang unik. Yang ketiga, asira, yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadrata wa surura. Memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan asir. Apa itu asir? Asir tawanan perang. Jadi ketika terjadi perang antara muslim dengan orang kafir harbi yang memerangi, kemudian di antara orang kafir harbi tersebut yang memerangi, ada yang ditangkap atau menyerah, ditangkap dan ditawan. Nah mereka ini yang ditawan itu dikasih makan, diberi makan dan dijamu. Bahkan Nabi bilang istausu bil asiri khaira, perlakukan tawanan perang dengan baik. Sahabat dengar begitu, makanan terbaik yang ada di rumah kita untuk tawanan. Begitu. Kalau ada lebih kita makan, kalau nggak ada ya udah yang paling baik untuk dia, nah kita makan yang. Kenapa? Sebab ini titipan Rasulullah, ini pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka hidup 1400 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, tapi udah mengenal kemanusiaan. Bahkan kepada orang, bukan cuma sekedar beda agama, orang beda agama yang memerangi dia, kemudian ditawan, malah diperlakukan dengan jamuan. Ini tawanan atau tamu? Dan dipuji oleh Allah Ta'ala orang yang menjamu orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Yutimuna ta'al hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Dan yang diberikan kepada mereka makanan ala hubbihi, ya tuh, makanan yang mereka suka, yang mereka paling suka diberikan kepada tawanan. Ini ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beri makan kepada orang, at'imut ta'am, kasih makan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangainya begitu. Dulu Nabi Ibrahim, beliau tidak mau makan kecuali bersama tamu. Bahkan mencari tamu itu, kalau nggak ada tamu dia keluar dari rumahnya, dia cari di kampungnya, sampai pergi berjalan, jalan kaki keluar begitu ke padang pasir, keluar ke hutan, berjalan 1 mil, 2 mil, 2 kilometer, 3 kilometer untuk mencari tamu. Kalau ketemu dia ajak ke rumahnya untuk dijamu, diberikan makanan. Itu ada satu kali, dulu tuh ada tamunya beliau datang, minta dijamu. Saya orang asing di sini, saya minta dijamu. Dia bilang, apa agama kamu? Ternyata agamanya beda dengan Nabi Ibrahim. Dia bilang, kamu ikut agama saya, baru saya berikan kamu jamuan. Orang itu menolak, dia pergi. Baru diucapkan begitu oleh Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala menurunkan wahyu, menegur Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, orang ini bertahun-tahun tidak beriman kepadaku, bersalah kepadaku, aku nggak pernah putus rizkinya 1 hari pun juga. Baru hari ini rizkinya aku wakilkan melalui engkau, kau ajukan syarat ini dan itu. Maka Nabi Ibrahim menyesal, bertaubat kepada Allah, dicari itu orang, ditarik ke rumahnya. Dia bilang, tadi saya minta dijamu, kamu nggak mau. Sekarang kamu maksa saya. Bilang, iya, gara-gara engkau aku ditegur oleh Tuhanku. Hingga itu orang tertarik untuk masuk ke dalam agamanya Nabi Ibrahim karena melihat kebaikan yang di dalam ajaran Allah,
jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Subhanallah. Itu disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Ibrahim yang baru selesai membangun, merapikan bangunan Ka'bah, itu Allah Ta'ala nyatakan, ya Ibrahim, lugmah taj'aluha batan ja'i' khairun indallah min bina'il Ka'bah. Wahai Ibrahim, satu suap makanan engkau berikan kepada orang yang kelaparan lebih baik di sisi Allah daripada membangun Ka'bah pahalanya. Kita sekarang kalau mau urunan, ayo kita kumpulin sumbangan buat bangun Ka'bah, nggak bisa begitu. Ada yang pernah nyumbang semen untuk Ka'bah? Nggak ada. Mau nambahin satu batu buat Ka'bah, nambahin satu bata, nggak bisa buat Ka'bah. Tapi ada, kita bisa dapetin pahala yang lebih besar daripada itu semua. Makan orang, kasih makan orang kepada siapapun juga. Fil Bukhari, wanita diselamatkan dari api neraka. Dia udah tervonis harus masuk neraka, tahu-tahu diampunin dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala gara-gara memberikan seteguk air kepada anjing yang hampir mati kehausan. Ada fil Bukhari. Dan di Bukhari itu ada dua riwayat. Yang satu menyebutkan seorang wanita, yang satu lagi menyebutkan seorang laki-laki. Jadi laki-laki atau wanita, itu Syekhana Al-Habib Umar bilang memang kejadiannya ada dua, yang satu laki-laki, yang satu wanita, dalam kejadian yang sama, memberikan minuman kepada seekor anjing yang hampir mati kehausan. Subhanallah. Apalagi kepada sama umat manusia, berbagi kebaikan. Shallu bil-lail wan nasu niyam, salat di malam hari ketika manusia tertidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ngajak semua orang untuk menjaga kestabilan negeri, untuk menjaga keamanan. Sebab negeri kita, alhamdulillah, Indonesia ini alhamdulillah nikmat dari Allah. Negeri yang aman, negeri yang damai, masyarakatnya pun juga akhlaknya paling bagus sedunia. Betul apa yang tadi Kiai Zulfa sampaikan, kita banyak bertemu orang di luar negeri, mulai dari orang, bukan cuma orang yang berjumpa dengan masyarakat Indonesia saat melakukan ibadat haji dan umrah, bahkan yang datang ke negeri Indonesia ini, baik dari orang Timur Tengah, dari Yaman, dari Saudi Arabia, dari Mesir, dari Maroko, bahkan juga dari Eropa, dari Amerika, dari mana-mana tempat. Mereka semuanya mau tidak mau mengakui akhlaknya rakyat Indonesia adalah akhlak yang paling bagus, santun, ramah, peduli kepada sesama. Sampai mereka bingung. Orang Singapura aja bingung. Ada teman saya di Singapura bingung. Datang masuk ke restoran, ke warung, tahu-tahu di sebelahnya ada orang Indonesia mau makan, dia mau makan, ayo silahkan. Loh, bilang di negeri saya nggak pernah seperti itu. Alhamdulillah, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan ini wataknya rakyat Indonesia, dan dijadikan ini, ditambahkan, diperkuat lagi sunnahnya Nabi Muhammad yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Nikmat dari Allah Ta'ala. Kita berkumpul, mau itu hadir perayaan 1 Muharram, atau perayaan Isra Mi'raj, atau perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bebas kita melakukan, kumpul dengan massa yang banyak, berkumpul di mana-mana tempat, bukan di satu tempat. Diberikan izin, diberikan kebebasan untuk kita berkumpul. Di negeri-negeri lain nggak semudah itu orang bisa kumpul mau bikin acara. Tapi kita bisa kumpul sampai alhamdulillah 1 Muharram menjadi sebuah hari besar, hari libur. Di beberapa negara Timur Tengah bilang kita 1 Muharram nggak libur, kalian di Indonesia libur. Sungguh luar biasa. Kurang apa? Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bilang masih kurang, ya kita kurang ajar sama kurang syukur namanya. Syukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul aman di tempat ini dan di berbagai tempat. Datang ke masjid sebelum subuh aman, nggak takut apa-apa. Pulang habis sholat isya aman,
pengajian sampai tengah malam, pulang ke rumah aman. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di negara Timur Tengah belum tentu dapat rasa aman yang semacam ini. Nikmat ini syukuri, jaga. Jangan sampai kita terpancing dengan ajakan-ajakan yang mau bikin kita jadi rusuh, jadi ribut. Ajakan rusuh itu bukan ajakannya Nabi Muhammad. Itu tahrish, ajakannya syaitan. Inna syaitan qad ayisa ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab fa in yatma' fi syai' fa fi tahrishi bainahum. Syaitan udah enggak berharap lagi untuk disembah. Udah enggak berharap lagi untuk disembah. Kalau orang udah sholat, Islam udah nyebar, udah enggak berharap lagi untuk disembah. Tapi kalau dia punya misinya bergeser, bukan lagi pengen disembah, tapi misinya bergeser, tahu menjadi apa? Misinya tahrish, adu domba. Ingin orang lain lagi damai, bikin mereka ribut. Akur, bikin mereka saling membenci, saling berpecah belah, saling mencaci, saling memaki. Ini misinya syaitan. Ajakan-ajakan yang ngajak kita untuk membenci, mendengki, mencaci, itu bukan ajakan Islam. Walaupun dia bilang ini kemasan Islam, sama sekali bukan ajakan Islam. Nabi mau dibunuh, datang bukan memprovokasi massa, ngajak massa, ayo kita akur satu sama lain. Ayo kita berbuat baik satu sama lain. Ayo kita silaturahmi satu sama lain. Kasih makan orang, yang muslim, yang non-muslim, kasih makan semuanya. Nabi menjenguk orang sakit. Yang sakit yang dijenguk bukan cuma orang Islam. Yahudi sakit dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan Nabi Muhammad. Subhanallah. Nah ini sekarang kadang orang mau jenguk orang sakit, kenapa kamu jenguk dia? Kan kita beda partai sama dia. Dewasa sedikit. Buka pikiran kita dari pemikiran-pemikiran yang tidak manusiawi. Waliyadzubillah min dzalik. Berbuat baik kepada siapapun, berujar baik kepada siapapun, melakukan kebaikan kepada siapapun. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini dengan hijrah ini kita hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kata-kata yang buruk kepada kata-kata yang baik. Perbuatan tercela kepada perbuatan yang baik. Ada orang bilang saya udah hijrah. Hijrahnya bagaimana? Hijrahnya dengan mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, mencaci maki orang. Lah, Nabi hijrah dari perbuatan kayak begitu. Bukan berhijrah dari kata-kata santun menjadi kata-kata kotor. Dari rahmat menjadi saling melaknat. Itu bukan hijrah namanya. Tapi hijrah dari hal yang buruk kepada hal yang baik. Dari cacian, makian, menuju kata-kata yang santun dan sopan. Dari laknat, sumpah serapah menjadi rahmat dan saling berbagi kepada satu sama lain. Itu hijrah yang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik dan bimbingan kepada kita sekalian. Wa insyaallah masjid ini makin makmur, alhamdulillah. Bulan Ramadan pun juga Masya Allah luar biasa. Tiap malam makmur, ribuan orang yang sholat di tempat ini. Setiap malam ada kajian. Kemudian begitu juga setiap waktu-waktu salat. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada para ulama kita, bil khusus Imam Besar Profesor Nasaruddin Umar, dan juga Bapak Menteri, Bapak Wamenak, dan juga Kiai Zulfa, dan semua yang hadir tengah-tengah kita semuanya. Alhamdulillah diberikan keberkahan dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun baru ini menjadi tahun hidayat, tahun pertolongan Allah, tahun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tahun kedamaian di mana Allah mencurahkan kedamaian insyaallah kepada negeri kita, keamanan dan keharmonisan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.